warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia kita dapat melaksanakan presentasi melalui Zoom online kali ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Fitriana Afrija MPD selaku dosen mata pengampu landasan pendidikan, di mana telah memberikan izin kepada kami untuk bisa melaksanakan presentasi Zoom meeting mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada kelompok 5. Namun sebelum kita mulai acara ini, baiknya saya sendiri Wildasari sebagai moderator yang akan membantu berjalannya presentasi pada kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami dengan saya sendiri sebagai moderator Wildasari dengan NPM 2321 65121. Kemudian ada Teh Anita Hildayani dengan NPM 222165116. Kemudian ada Mila Wahdatul Kamila dengan NPM 2321650004. Ada Alia Ananta 2321650119. Kemudian ada Elvana Zula Rahma NPM 2321650036. Ada Sri Rahayu dengan NPM 2321650056. Kemudian ada Nurbal Kiatu Solihah dengan NPM 2321650080. Ada Dinda Nur Pratiwi dengan NPM 2321650087. Kemudian Fauzan Padli 2321650092. Ya. Baik, kita beranggotakan 9 anggota dengan saya sendiri. Kemudian baik, kita lanjut saja mengenai materi yang pertama akan diserahkan kepada presentator. Presentator yang pertama yang akan menjelaskan latar belakang. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama tentang latar belakang, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubung dengan tuntunan konstitusi dimaksud, pemerintah menetapkan untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menjelaskan mengenai latar belakang tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Baik, kita lanjut saja kepada slide selanjutnya mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang akan dijelaskan oleh presentator kedua. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan atau membacakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional secara garis besar mengulas tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses kemanusiaan dalam masyarakat yang berbeda. Pemikiran tersebut diperkuat dengan kenyataan pada pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada
Saudara Mila Wadatul Kamila yang sudah menjelaskan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ya yang menurut Undang-Undang 20 tahun 2003. Baik, kita selanjutnya slide ketiga yang akan menjelaskan mengenai studi kasus. Dalam presentasi kali ini akan dijelaskan oleh presentator keempat. Kepadanya disilahkan. Kepada Saudara Ali Ananta dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu sarana dan prasarana. Kenyataannya masih banyak daerah-daerah pelosok yang sarana dan prasarananya kurang memadai. Masalah tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan efisien. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah diantaranya sebagai berikut. Sebagai praktisi pendidikan, harus menyediakan kebutuhan infrastruktur sekolah. Kedua, mengirimkan surat kepada pemerintah untuk melengkapi fasilitas sekolah. Dan yang ketiga yaitu guru hendaknya memodifikasi metode pembelajaran di luar ruangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Modul. Baik, terima kasih kepada Ali Ananta yang sudah menjelaskan mengenai studi kasus yang kita paparkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia ini. Baik, kita lanjutkan kepada slide ke-5 mengenai slide selanjutnya. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. The next. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada sedikit kendala dalam slide PPT-nya. Kita tunggu beberapa saat. Apakah sudah ada PPT yang saya share? Belum ada. Lanjut, kita akan membahas mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan nasional pada saat ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Elva Nazula. Kepadanya disilahkan. Sistem penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini. Sistem pendidikan dilaksanakan dalam proses pembinaan dan memperdayakan peserta didik sepanjang hidupnya dengan memberikan teladan, menumbuhkan kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dicapai dengan menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berhitung pada seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi penyelenggaraan dan pendidikan. Saya moderator. Baik, terima kasih kepada Elva yang sudah menjelaskan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini. Mungkin tadi sinyalnya agak sedikit terganggu ya.
Baik, akan saya perjelas lagi. Jadi sistem pendidikan dilaksanakan dalam proses membina dan memberdayakan peserta didik sepanjang hidupnya dengan memberikan teladan, menumbuh kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dicapai dengan menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berhitung pada seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan ini. Baik, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya ya. Mohon di next, yaitu mengenai penyebaran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya yaitu penyebaran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan di Indonesia saat ini kualitasnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu kualitasnya kurang merata secara baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor internal, antara lain aparatur yang berperan di pemerintahan, seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan sekolah maju di bidang pendidikan. Selanjutnya, dari faktor eksternal, khususnya masyarakat, di mana masyarakat merupakan simbol dan juga tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ade Sri Rahayu yang sudah menjelaskan mengenai penyebaran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kita lanjut, ini masih mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Balkis. Kepada Balkis disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai penyebaran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam penyebaran penyelenggaraan sistem pendidikan nasional membutuhkan strategi-strategi dalam penyebarannya. Dalam strategi pendidikan nasional, agar sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dalam dunia kerja global, paling tidak harus bisa mengacu atau mengunggulkan sebagian bidang yang harus bisa menjadi penentu suatu kemajuan bangsa atau negara Indonesia, yang harus lebih menekankan pada penguasaan, yaitu seperti penguasaan berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, memperluas jaringan dan teknologi di samping pendapatan sumber daya alam kita yang sangat melimpah ini. Hal tersebut disebutkan oleh Abidin tahun 2016. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurbakiatus Solihah yang sudah menjelaskan ya. Tadi mengenai berarti dalam strategi pendidikannya, dalam strategi pendidikan nasional agar sumber daya Indonesia ini dapat bersaing dalam dunia kerja global ya. Baik, selain dalam strategi, ini masih dalam pembahasan yang sama, ada juga faktor-faktor yang membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memprihatinkan sehingga menimbulkan ketimpangan pendidikan. Baik, langsung saja akan dipresentatori oleh Dinda Nurpratiwi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia semakin memperhatikan sehingga menimbulkan ketimpangan pendidikan, yaitu yang pertama, fasilitas yang buruk. Yang kedua, kualitas guru yang rendah. Yang ketiga, tunjangan guru yang rendah. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Dan yang kelima, kurangnya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok desa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor ya yang membuat kualitas pendidikan Indonesia itu memprihatinkan.
fasilitas yang buruk kualitas, tunjangan rendahnya prestasi ya, dan sebagainya. Mungkin itu tadi kasus yang kita ambil dalam sistem penyelenggaraan di Indonesia ini. Ternyata banyak faktor-faktor yang memprihatinkan di Indonesia ini yang belum merata dalam sistem pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya next ada slide selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang akan dijelaskan oleh Fauzan Fadli. Kepada Fauzan Fadli, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya. Langsung saja ya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan yang pertama yaitu diselenggarakan secara demokratis. Demokratis dalam arti yaitu suatu sistem pemerintahan rakyat atau bentuk sistem pemerintahnya itu dalam seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Lalu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, lalu ada juga nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Lalu yang ketiga ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat lalu ada pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima ada pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzan Fadli yang sudah menjelaskan ya mengenai prinsip-prinsip. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam landasan tugas pendidikan ini. Dicukupkan sekian. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan sebuah kesimpulan di mana bahwa sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai sistem mungkin cukupkan sekian. Silakan kepada teman-teman yang akan bertanya atau ada yang ingin ditanyakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan ini, kalian komen aja ya di link YouTube yang sudah tertera di grup kami. Silahkan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan fasilitas yang kurang memadai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap dari kami mungkin di sini kami akan mendokumentasikan beberapa orang yang hadir di sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ucapkan dadah dong di layar.